Sahabatku dalam Tuhan, terpujilah Tuhan Allah oleh kasih-Nya yang besar. Dia selalu menjaga, memelihara, dan menuntun kita. Hari ini, Dia akan menuntun kita di jalannya yang benar, berdasar pada firman. Saudara adalah orang yang Tuhan pilih untuk dituntun dengan firman-Nya. Untuk itu, kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, tuntun kami dengan firman-Mu, supaya hari-hari hidup yang kami jalani, bahkan aktivitas yang kami lakukan di sepanjang hari ini, semua ada dalam tuntunan kuasa Tuhan melalui firman. Sebab di luar Tuhan, di luar firman, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan untuk itulah maka saat ini kami akan baca renungkan firman. Ya Allah Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman. Pakai hamba-Mu dengan kuasa-Mu, supaya Engkau diagungkan, kerajaan sorga diuntungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat Maha Tuhan, mari membaca dari 2 Korintus 11 ayat 7 sampai 15. Sekali lagi 2 Korintus 11 ayat 7 sampai 15 begini dikatakan. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal, aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, bagian firman hari ini disampaikan bahwa dalam pelayanan Rasul Paulus, dia mengalami tantangan dari rasul-rasul palsu yang menuduh bahwa Paulus memanfaatkan kerasulannya untuk kepentingan duniawi, untuk memperkaya diri sendiri. Bisa dilihat di 2 Korintus 10 ayat 2 dan 3 mencatat itu. Hal ini mempengaruhi kehidupan umat Tuhan di Korintus, sehingga mereka meragukan kerasulan Paulus. Menyikapi keraguan itu, Paulus membuktikan bahwa dia bukanlah rasul yang memanfaatkan kerasulannya untuk kepentingan diri sendiri. Dia bukanlah rasul yang memanfaatkan kerasulannya untuk memperkaya diri. Dan hal
itu dibuktikan. Dia rela tidak menerima pemberian dari jemaat Korintus. Dia memberitakan Injil Allah dengan cuma-cuma. Dia tidak mau menyusahkan seorang pun. Dia tidak mau menjadi beban. Ketika berkekurangan, dia dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Semua itu dilakukan demi kebenaran Kristus yang ada dalam dirinya. Ayat 7-10 mencatat. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh rasul-rasul palsu. Mereka tidak melayani jemaat dengan tulus. Mereka gunakan kesempatan melayani untuk kepentingan diri sendiri. Mereka tidak jujur, pekerja-pekerja curang, menyamar sebagai rasul Kristus. Mereka sama seperti iblis, menyamar sebagai malaikat terang, menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Mereka akan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatan-perbuatan mereka. Ayat 12-15. Sahabatku di dalam Tuhan, sebagai keluarga Kristen, sebagai orang beriman, sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita diajak untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan sesuai dengan profesi kita masing-masing di tempat di mana Tuhan tempatkan kita, dan hendaklah pelayanan itu dilakukan dengan tulus dan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Tidak memanfaatkan jabatan pelayanan untuk memperkaya diri. Melainkan ada kesetiaan, ada kerelaan berkorban untuk melayani Tuhan. Dan tidak berlaku curang. Tidak berkedok dengan topeng-topeng kemunafikan. Menyamar dengan segala macam penyamaran. Kalau kita belum mampu menanggalkan semua itu, kita masih dikategorikan sebagai rasul-rasul palsu. Karena itu kita didorong, lakukanlah segala sesuatu dengan iman yang tertuju kepada Kristus. Segala sesuatu yang kita perbuat, kita lakukan itu untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Kiranya itu yang akan dilakukan dalam hidup ini. Apalagi hari ini kita merayakan Valentine Day 14 Februari. Biarlah perayaan ini tidak disalahgunakan dengan kegiatan yang negatif, mabuk-mabukan, free sex, seks bebas, dan lain sebagainya. Tetapi semua yang dilakukan, datangkan sorak pujian di bumi dan di sorga. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini dapat ditindaklanjuti di hidup ini. Dan diberkati semua yang Tuhan ada pakai untuk melayani Tuhan. Khususnya tim multimedia Bukit Moria Rike Manado ini. Tuhan terus pakai kami dan kuduskan pelayanan kami. Semua yang mengikuti pelayanan ini Tuhan jamah. Biar ada kuasa Tuhan yang mengubahkan setiap orang yang mengikuti pelayanan, pemberitaan firman. Dimanapun mereka berada. Dan Tuhan terus kuatkan, teguhkan, dan menangkan. Manakala menghadapi berbagai tantangan pergumulan. Tantangan-tantangan yang dialami tidak membuat kami mundur untuk melayani Tuhan. Tapi kami semakin punya roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan pelayanan Tuhan itu kami buktikan sesuai dengan profesi kami masing-masing. Dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk bekerja. Biar kami bekerja untuk Tuhan.
Sehingga semua yang kami persembahkan, datangkan sorak pujian di bumi dan di sorga. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang berada di tengah kelemahan tubuh, berada di tengah sakit, penyakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan beri kuat yang mengalami kebimbangan. Dan Tuhan jaga bentengi, apalagi di tengah pandemi saat ini. Ada penularan yang meningkat lagi dengan adanya varian baru. Bapa, kami tak henti berseru, berteriak, minta tolong kepadamu. Biar Engkau yang bertindak, Bapa. Jangan biarkan kami. Luputkan, menangkan kami dari penularan virus corona saat ini. Dan Tuhan tolong berkati pemerintah kami, petugas-petugas, tenaga-tenaga medis. Tuhan tolong supaya dijaga, dibentengi Tuhan. Jaga bentengi kota Manado, Sulawesi Utara, bahkan Indonesia. Kami serahkan ke dalam kuasa-Mu Bapa. Semua yang kami lakukan di Gemim Bukit Moria Rike ini, termasuk pembangunan rumah Tuhan, dilancarkan dan disukseskan. Terpuji nama-Mu Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Salut dan bangga. Saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu luar biasa. Dan Tuhan bilang, kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga dan menyelamatkanmu. Amin. Trims.